Kapan itu mandi diwajibkan? Kalau tadi mandi sunnah tuh, mandi hujan, ya. Jadi mandi hujan sunnah mandi. Ya kalau misalkan ya jangan kita lagi mau berangkat kantor kita mandi hujan. Lagi majelisnya, oh Ustaz Afwan mau mandi hujan, sunnah mandi hujan. Lah ini menuntut ilmu lebih wajib. Bukan sunnah lagi, menuntut ilmu wajib. Dikatakan mujibatul ghusl, diwajibkan mandi. Ada beberapa perkara, di antaranya dikatakan al-maut, meninggal dunia. Ini yang wajib orang yang mengetahui akan adanya seseorang meninggal dunia, maka orang yang di sekitar kampung di situ. Yang di sekitar kampung, terkadang orang keluarganya yang mana rata-rata kebanyakan ya diurusin sama keluarganya, dimandiin, cariin tuh orang kalau keluarganya nggak bisa mandiin, cari orang yang bisa mandiin jenazah, bukan didiemin aja kan, nggak ada yang didiemin aja, kecuali emang udah tuh orang mungkin tinggal sebatang kara, nggak ada yang tahu, ya, tinggal nggak pernah bergaul lagi sama tetangganya, tahu-tahu tangganya nyium ada bau busuk, nah gimana tuh? Udah berapa hari nih sekampung kebauan, bu apaan nih? Cari-cari nggak taunya sumbernya di sini rumahnya. Pas dilihat udah belatung mulu. Nah, dosa gak tuh yang lain? Gak dosa. Gak dimandiin nih. Bahkan kalau dimandiin bisa jadi apa? Rusak udah. Disiramin. Oh, kemana tahu nanti. Ya, meleleh, luduh udah badannya misalkan. Udah beberapa hari misalkan begitu. Nah, di kewajiban yang tahu nih tatkala ada orang meninggal dunia, maka wajib untuk dimandiin. Nah, hukum mempelajari ilmu cara memandikan mayit itu hukumnya wajib alal kifayah atau fardu kifayah di setiap kampung. Satu kampung misalkan kagak ada yang bisa, berdosa semuanya. Sekampung berdosa. Karena kaitannya apa? Minimal cara yang wajibnya aja gitu, yang paling minimal. Paling kagak tuh yang paling minimal cara mandi mayit gimana? Yang paling minimal udah siramin air, kenain badannya semuanya udah cukup. Begitu. Caranya begini mana nanti nah pelajarin tuh. Ya. Dengan cara yang sempurna yang paling afdal. Jadi tatkala seseorang meninggal dunia bukan meninggal mati syahid. Bukan meninggal mati syahid yang dikatakan apa? Syahid di sini ada 3. Syahid ada 3 macam. Ya, dikatakan syahid itu ada 3. Yang pertama syahid dunia. Di dunia ya dihukumkan dia meninggal mati syahid. Tapi di akhirat enggak masuk tuh dia nanti tuh. Orang-orang pada berbangga-bangga. Yang meninggal mati syahid itu mereka ada kemuliaannya. Digolongkan dengan orang-orang yang mati syahid. Dia enggak masuk tuh. Di dunia dihukumin orang ngeliatnya mati syahid ini orang. Ya. Dipuji-puji di dunia, tapi di akhirat enggak digolongkan orang yang mati syahid. Ada lagi yang kedua, syahid akhirat. Di dunia enggak digolongkan daripada orang mati syahid sebagaimana harus dilayakkan dengan kelayakan orang yang meninggal mati syahid. Apa aja yang nanti yang karena orang yang meninggal mati syahid itu dijamin. Maka dikatakan di sini dalam syarah kitab ini diwajibkan untuk kita yang hidup memandikan mayit selagi mayit itu bukan yang meninggal mati syahid. Tapi yang dimaksudkan syahid di sini adalah syahid akhirat atau syahid dunia wal akhirah. Syahid akhirat di akhirat yang dikatakan wajib untuk apa yang diharamkan untuk dimandikan adalah syahid dunia dan syahid dunia wal akhirah. Syahid akhirat nggak wajib dimandi, tetap diwajibkan. Yang nggak boleh dimandikan, yang haram untuk dimandikan adalah orang yang mati syahid dunia, ya syahid dunia dan syahid dunia wal akhirah. Ntar akan Al-Fakir jelasin. Jadi syahid itu ada 3, ada dunia, ada akhirat. Syahid dunia nanti dikatakan orang yang di dunia dihukumkan dia mati syahid. Kemudian syahid akhirat, di akhirat aja, di dunia nggak dihukumkan orang yang meninggal mati syahid. Kemudian yang ketiga dunia wal akhirah.
Nah, apa itu syahid dunia? Apa itu syahid akhirat? Apa itu syahid dunia wal akhirah? Yang pertama, syahid dunia, orang yang berperang di jalan Allah dalam menegakkan kalimatullah, meninggal di medan peperangan. Tuh, meninggal di medan peperangan, melawan musuh-musuh Allah dalam menegakkan kalimatullah. Dalam menegakkan kalimatullah. Misalkan ada seseorang Muslim, kita setiap ada orang Muslim yang pakai kopiah putih misalkan dipenggal. Nah, ada kita melawan ini. Daerah kita misalkan diancam misalkan, kita menyerukan daripada jihad peperangan. Bukan masalah partai, bukan masalah tanah misalkan. Oh, ini tanahnya dikuasai, diminta tanah itu aja udah. Kalau nggak ada tanah itu, ya kita nggak bakal musuhin dia. Diminta tanah yang Muslim misalkan tempatin. Nah, kita rebut nih misalkan tanah kita. Walaupun orang yang terbunuh dalam ya melindungi daripada harta bendanya, bahwa syahid, di dalam hadis dikatakan, ya, siapa orang yang terbunuh dalam menjaga harta bendanya, menjaga harta martabatnya dia, harga dirinya dia, misalkan jiwanya dia, sampai dia terbunuh, bahwa syahid. Itu dikatakan ya syahid yang kedua, syahid akhirat. Bahwa syahid nanti di akhirat digolongkan sama orang-orang yang syuhada. Orang yang berperang di medan peperangan melawan orang kafir. Melawan orang kafir. Bukan yang dihajar polisi-polisi misalkan. Yang dia ribut sama polisi, misalkan polisi Muslim, perang mati misalkan tuh. Ya, kalau misalkan dia mazlum, dia nggak tahu lagi jalan, tahu-tahu polisi ya nembak dia, waktu polisi gebukin dia misalkan, itu termasuk daripada syahid, tapi syahid akhirat. Di akhirat tuh orang digolongkan dengan orang yang meninggal mati syahid. Kalau syahid dunia, kembali ke syahid dunia. Syahid dunia dia berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tujuannya. Ya, tujuannya apaan? Tujuannya ada harta rampasan nanti. Kalau kita menang ya, itu ada bagiannya. Orang yang berperang tuh ada bagiannya nanti. Ada pembahasan tentang masalah itu di dalam kitab fikih, dalam bab tersendiri, pembagian-pembagian orang yang berperang jihad fisabilillah. Entar yang menunggang kendaraan berapa persen, entar yang berjalan kaki dan seterusnya. Ada bagiannya. Ada sebagian sahabat yang berperang dengan tujuannya dunia. Rampasan peperangan. Misalkan kita di sini ada juga begitu. Oh, lawannya ya orang yang rendah. Misalkan gampang kita lawan, bisa menang nih kita. Kalau menang lumayan. Tujuannya begitu tuh. Walaupun dia di medan peperangan dibunuh, ternyata meninggal dunia. Di dunia dihukumkan orang yang meninggal mati syahid. Kalau orang yang meninggal mati syahid, haram untuk dimandiin, nggak boleh. Nggak boleh dimandiin. Yang meninggal mati syahid melawan orang kafir, dia dalam menegakkan kalimatullah, mati meninggal dunia di medan peperangan, bukan dibawa dulu ya ke rumah sakit seminggu, 2 minggu, kemudian meninggal dunia. Itu nggak dikatakan ya syahid dunia atau syahid dunia wal akhirah. Itu bagian yang pertama, syahid dunia. Di dunia dia ada perkara-perkara yang diwajibkan, ada perkara yang diharamkan. Nanti di dalam bab itu, bab tentang jenazah, ada dijelasin lagi, nanti kita singgung lagi nanti. Tapi berapa tahun lagi wallahu a'lam, di pertengahan, di akhir bab ini. Ya, berapa tahun lagi wallahu a'lam. Kalau kita panjang umur, sehat afiat, kita baca tuh kitab. Nah, jadi kiranya poinnya aja kita tahu nih. Ya, yang meninggal dunia wajib kita mandiin selagi dia bukan meninggal mati syahid. Yang dimaksud syahid di sini adalah syahid dunia atau syahid dunia wal akhirah. Kita kan nggak ada yang tahu tujuannya orang berperang melawan orang kafir, tujuannya apa, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa kita baca, nggak ada yang bisa baca. Oh, ini tujuannya begini, apakah tahu, pernah mengucap nih orang? Ya, nggak mengucap. Mungkin waktu dia berperang dia ngeliat itu tujuannya, dia robah tujuannya mungkin. Maka di dunia ini kita layakin, kita perlakukan orang tersebut seperti orang yang layaknya orang yang syahid. Diharamkan untuk kita mandiin. Kenapa? Karena darahnya itu yang terhunus daripada pedang, tertembak misalkan, senapan misalkan, itu darahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, bukan minyak kasturi yang dicondet, bukan. Ya, yang asli dari apa itu? Dari darah rusa.
Darah rusa tuh diambil, didepin, itu wanginya katanya itu lebih wangi daripada ya darah orang yang meninggal mati syahid, lebih wangi daripada itu katanya. Indallah, bahkan di dunia wal akhirat, dikatakan di dunia dan di akhirat. Maka haram untuk kita mandiin, kita hilangin kan tuh. Kalau kita mandiin kita hilangin. Kalau orang yang kena kecelakaan tuh, ya orang yang kena kecelakaan berdarah-darah, tutup sumpel darahnya, hilangin sana kanan kirinya dia, pas lempengan darahnya tuh disumpel. Kalau nggak bisa kena air, ntar tayamumin. Kemudian mandiin itu jenazah. Nah, orang yang meninggal mati syahid haram untuk kita mandiin. Bungkus saja pakai kain kafan, bahkan nggak boleh disolatin. Karena nih orang udah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini orang udah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, udah mendapatkan jaminan surga. Yang wajib kita bungkus kain kafan, kuburin udah, nggak pakai disolatin lagi. Tahlilin, terserah ini mau tahlilin, nggak tahlilin nggak apa-apa. Udah dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syahid dunia. Kemudian syahid akhirat yang tadi tuh. Orang meninggal tenggelam, tertimpa, terruntuhan, kemudian tsunami atau misalkan kebakaran, itu meninggal dunia, meninggal syahid. Nanti di akhirat digolongkan dengan orang-orang mati syahid. Tapi di akhirat aja. Nanti digolongkan di dunia perlakuannya sama. Meninggal dunia wajib dimandiin. Tapi nanti kalau yang luka bakar ada pembahasan khusus tuh. Gak bisa kan kalau kena air sakit dia. Gak boleh kita kenain air. Kalau luka bakar misalkan. Kalau memang seluruhnya, kalau memang sebagiannya, nanti yang bisa kena air, wajib dimandiin. Itu syahid akhirat. Ya, kemudian syahid dunia wal akhirah. Kita sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjihad di medan peperangan, meninggal dunia di situ langsung. Nah itu namanya syahid dunia wal akhirah. Tujuan karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak karena dunia, nggak karena ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan kalimatullah, meninggal dunia di medan peperangan, itu dikatakan syahid dunia wal akhirah. Jadi 3 pembahasannya, ya, masalah syahid. Orang yang meninggal mati syahid itu tidak wajib, bahkan haram hukumnya untuk dimandikan. Nggak boleh dimandiin. Yang dimaksudkan syahid itu adalah syahid dunia dan syahid dunia wal akhirah. Syahid akhirat aja nggak tetap diwajibkan, diperlakukan sama seperti orang yang meninggal biasa. Jadi yang pertama itu diwajibkan untuk mandi al-maut dalam keadaan meninggal dunia. Maka dalam kitab ini dikatakan ghairu syahid, selain orang yang meninggal mati syahid. Kemudian wal haidu wan nifas, dan orang yang suci daripada hadas haid dan hadas nifas. Sekiranya darah udah nggak keluar lagi nih, ibu, ya, darah misalkan udah nggak keluar lagi, mandi. Wajib mandinya kapan? Kalau mau sembahyang, mau sholat, ya, mau sholat wajib untuk mandi. Oh, kalau misalkan langsung aja dah, lakinya udah nggak tahan, lakinya misalkan mau langsung aja, ya, pas akad nikah lagi head lagi, tahu-tahu suci langsung deh, nggak pakai mandi, mandinya ntar aja dijamak, digabung nanti mandi head sama mandi janabah misalkan, haram, nggak boleh tuh. Sampai dia mandi dulu baru dia nyampur itu, ya. Itu haid dan nifas. Wajib setelah haid selesai, ya, kemudian wajib dia mandi. Mau kapan wajibnya? Kalau dia mau sholat, dia mau melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan untuk toharah, untuk suci, maka diwajibkan padanya untuk mandi. Misalkan ya, perempuan sucinya kapan? Jam 7. Nggak boleh diakhirin dulu, lagi nyuci, lagi masak misalkan, ntar bayangin kapan mau sembahyang, ntar zuhur jam 12 mandi nanti. Kalau mau sholat jam 8, jam 9 nggak mandi boleh nggak? Nggak apa-apa. Wajibnya itu kalau dia mau melaksanakan ibadah, tapi lebih afdolnya, lebih cepat, lebih bagus dalam keadaan suci. Kemudian wal wiladah walau alagatan wa mudghatan, dan wiladah habis melahirkan tuh. Habis melahirkan biasanya nggak kuat kena air tuh ibu-ibu, ya, betul nggak tuh bu? Habis kena air biasanya nggak kuat, nanti kalau dikuat kapan wajibnya? Nanti dia mau ibadah wajib, ya, atau dia mandi, niatin tuh, kan masih nifas tuh, ya, mandi, ya, mandi sunnah al-wiladah,
setelah melahirkan dia. Atau nanti mau digabung boleh gak? Setelah nifasnya selesai, boleh. Apa-apa. Mandi sunnah wiladah dan sunnah mandi apa namanya mandi nifas, bukan apa mandi wajib, maaf, bukan mandi sunnah, mandi wajib al wiladah wan nifas. Ya, suci daripada nifas. Bahkan dikatakan wiladah di sini walau alaqatan wa mudghah. Walaupun dia orang perempuan yang keguguran, alaqah di sini keluar darah. Gumpalan darah yang keluar atau gumpalan daging. Dokter bilang, oh ini bu selamat bu, ibu hamil bu, udah berapa bulan? Dihitung dokter katanya udah 2 bulan misalkan, atau 3 bulan, atau 4 bulan misalkan. Udah tahu-tahu keguguran, baik kegugurannya keluar darah ataupun keluarnya gumpalan daging. Walau alagatan wa mudghah, dikatakan walau alagah wa mudghah, baik yang keluarnya alagah atau mudghah, darah ataupun daging, maka dianjurkan padanya untuk mandi. Walau bila rutubah, walaupun katanya tanpa ada basah kering, sesar misalkan, nggak ada basah-basahnya nih, masya Allah bersih banget, ya nggak ada air ketubannya, nggak ada ininya. Walaupun katanya melahirkan, dianjurkan untuk mandi, wajib padanya untuk mandi. Walaupun dia nggak pakai nifas, nggak ada keluar darahnya, dia kelahiran anak nggak ada darahnya dikit, atau keluar darah, jadi gimana nih? Wajib mandi gak? Karena nggak ada nifas misalkan. Wajib mandinya, mandi apa? Mandi bis melahirkan. Jadi mandi melahirkan itu, ya setelah melahirkan nggak mesti langsung mandi nanti. Wajibnya kapan? Nanti kalau dia mau sholat wajib. Kalau dia nggak mau sholat boleh diakhirin nanti. Ya itu walaupun dalam bentuk alaqah wal mudghah, dan walaupun tidak ada basahnya, kering begitu. Di anna dzalika maniyyu manfaz. Dalam syarah kitab ini karena itu ada semuanya adalah berasal dari mani. Kemudian dikatakan wal janabatu, dan mempunyai daripada hadas janabah, baik dengan mimpi ataupun dengan bi khurujil mani. Wal janabatu, ya, dan mempunyai daripada hadas janabah dikatakan bi khurujil mani, dengan keluarnya mani, atau dengan berjima, nanti akan dijelasin di bawahnya. Dikatakan wajib mandi yang berikutnya adalah seseorang mempunyai daripada hadas janabah. Dengan apa? Bi khurujil mani, dengan keluarnya mani. Dari mana tahunya dia itu adalah mani? Wa yu'rafu, dan bisa diketahui bi tadaffuqihi, dengan keluarnya yang muncrat, au ladzatin bi khurujihi, atau lezat tatkala nikmat dalam keluarnya, au rihi ajinin ratban, atau bau daripada baunya itu seperti bau tepung dalam keadaan mani tersebut basah, au bayadul bait jafan, atau baunya itu seperti bau putih telur kalau maninya itu adalah mani yang kering. Nah, mani kan kalau kita misalkan nempel di pakaian misalkan gitu, terkadang basah, terkadang kering. Nah itu bisa diketahuinya bahwa itu adalah mani. Itu kita nggak berasa apa-apa. Ada sebagian orang habis tidur nggak tahu apa-apaan, betul basah. Terkadang nggak basah aja, udah kering, udah keras misalkan. Nah ini apa? Kayak mani nih sih. Ini kalau kering begini nih, mani begini. Nah udah, maka itu dikatakan wajib dia mandi. Ya, diwajib padanya untuk mandi. Nanti akan dijelasin di akhir pembahasan ini dengan melihatnya mani di dalam pakaiannya dia yang nggak ada yang pakai kecuali dia. Artinya seperti ini juga hampir sama jadinya dengan yang akhir nanti. Jadi bisa diketahui keluarnya janabah tersebut dengan keluarnya mani, dan mani tersebut bisa diketahui dengan keluarnya dengan lezat atau dengan muncrat atau dengan baunya seperti bau tepung tatkala basah, dan tatkala kering seperti putih telur. Itu janabah dengan keluarnya mani. Kemudian yang kedua, janabah juga wabi ilajil khasyafah. Punya hadas janabah dengan masuknya khasyafah, kemaluan laki-laki yang depannya itu tempat potongan sunat tuh, ya. Khasyafah itu namanya, itu lingkaran khasyafah. Au gadriha, atau sekedarnya itu.
Ya, potongan sunat tuh segitu tuh namanya hasyafah tuh, sekedar itu tuh. Dikatakan keluar masuknya ilajil hasyafah au gadriha, atau misalkan dia nggak ada hasyafahnya, misalkan belum disunat, atau sekedarnya seperti itu. Ya, fi farji, pada farji. Masuknya pada farji, maka wajib padanya untuk mandi. Bahkan sebagian orang bertanya, ini yang dimasukkan farji apakah perempuan atau misalkan dengan selain daripada perempuan? Nah, jawab oleh sahibul kitab, walau duburan, walaupun bukan di farji, di dubur. A'udzubillah min dzalik, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan daripada kaum Lut, sodomi itu, ya, lewat dubur. Haram tuh hukumnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat man atadzaujahu biduburihi, yang mendatangkan daripada wanitanya di duburnya, atau bukan wanitanya, naudzubillah min dzalik, laki sama laki atau perempuan dengan perempuan misalkan, itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi membahas memasukkan daripada hasyafah kepada farji wanita, atau walaupun melalui daripada duburnya. Masuk tuh kemaluan segitu tuh ke dalamnya tuh, maka wajib mandi. Itu namanya hadas janabah. Keluar mani atau enggak keluar mani, lezat atau enggak lezat daripada masuknya itu, maka wajib padanya untuk mandi. Walau duburan, bahkan naudzubillah min dzalik, wa farjil mayyit, walaupun farji mayit, ya, walaupun di farji mayit, udah meninggal dunia, ditidurin misalkan. Yang tidurin itu yang laki itu wajib mandi. Wajib untuk mandi, walau duburan au farji mayyit, wajib juga. Au bahimatin, naudzubillah min dzalik, ataupun binatang. Kejadian di negara-negara Eropa, bahkan di Indonesia, kalau misalkan ada seorang, jadi fikih ini mengandai-andai. Kalau kita ngelihat, kita buka surat kabar yang terdahulu, ada laki-laki yang nggak puas dengan wanita dipakai binatang. Habib Abdul Haddad menulis di dalam kitab Nasaid ini, ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun, diibadah ratusan tahun, bahkan dia nggak melampiaskan syahwat nafsunya itu kepada wanita-wanita, cuman dia punya atan, dia punya himar katanya. Himar itu dijaga, dirawat, didandanin. Kalau dia lagi ada syahwatnya, ya, kemudian ditidurin tuh himarnya. Dia merasa itu adalah nggak dosa, padahal hukumnya haram. Nah, ini begini dikatakan, gimana kalau memang dia tidurin tuh binatang, misalkan ditidurin, wajib mandi nggak? Wajib mandi. Masukkan farjinya tuh ke dalam masukkan hasyafahnya ke dalam farji perempuan atau binatang atau mayit, wajib mandi. Au yang terakhir yang katakan tadi, au ru'yatil mani fi thawbihi au firashin la yanamu fihi ghairuhu. Yang terakhir, diwajibkan mandi juga tatkala seseorang ru'yatul mani, melihat daripada mani fi thawbihi, di pakaiannya dia. Kita ngelihat pakaian, kain kita, loh, ini kain yang kita pakai tadi nih sholat subuh. Kita lagi mau jalan kantor, ya, udah mandi, pas kita kelar mandi, kita mau taruh nih di mesin cuci, kita lihat, lah, kain yang tadi kita pakai misalkan bau mani. Nah, wajib juga tuh mandi tuh. Ini mani siapa nih kira-kira? Nah, dilihat, dikatakan wa ru'yatil mani, dan wajibnya mandi yang terakhir dikatakan dengan dia melihat mani fi saubihi, di pakaiannya dia. Au firashin, atau di karpet atau di tidur spraynya dia misalkan, la yanam fihi ghairuhu, yang nggak ada yang tidur kecuali dirinya dia. Nggak ada yang pakai tuh kain kecuali dia. Siapa lagi nih kain-kainan itu dia pakai? Lu mau kantor telat lagi, nggak boleh itu. Dia wajib untuk mandi, ya, wajib. Kalau nggak sempat, ya udah ntar mandi di kantor aja deh, bawa handuk. Ya salam, bawa handuk. Udah, kita jangan bayangin ya, jangan bayangin itu mandi janabah itu harus sampoan, mesti bawa, kan ribet banget tuh namanya. Gampang, mandi janabah udah, ini absen dulu kantor, ntar mandi, izin kamar mandi, mandi janabah, udah. Yang penting ntar akan dijelasin oleh sahabat kita bagaimana cara mandi. Atau khusus nanti akan dijelaskan pasal tersendiri tentang cara mandinya. Jadi kalau misalkan dia punya pakaian itu nggak ada yang pakai kecuali dia, maka dihukumkan dia nggak berasa keluarnya.
keluarnya gak berasa ada lezat. Tadi yang disifat-sifatin tadi itu kagak ada. Tapi pas dia ngelihat itu adalah pas dilihat, ini mani nih. Ya, dia lagi mau jalan ke kantor, ditaruh mau cuci, pas dipegang mau taruh ini lah. Coba dilihat, oh ini mani misalkan. Ya, baunya misalkan. Atau apa namanya kalau dia kering misalkan, pakaian kering. Ya, kan cepat keringnya misalkan. Dia mau ditaruh, nah berarti pas dilihat udah dihukumkan mani sama dia, nggak ada yang pakai kecuali dia, wajib mandi. Kan wajibnya itu nanti kita berangkat jam 7 misalkan, kita mau sembahyang duha nanti di kantor mandi dulu. Ya, wajib kita mandi dulu. Makanya kalau palanya botak ya nggak ketahuan. Kalau yang basah, wah, mesti bawa handuk kita. Kalau yang botak palanya itu udah mandi. Tinggal apa namanya habis keluar mandi pakai baju selesai. Yang penting kena semuanya badan dia kena. Ya. Jadi hukum atau di tidur dia. Di tidur cuma sendiri. Pas dilihat di kontrol-kontrol, nah ini mandi. Ini kapan ini? Kira-kira kapan itu? Wah paling agak malam nih, semalam mungkin ini. Ini udah mau malam kedua, misalkan dia lagi mau tidur, ya lagi mau tidur di hari keduanya pas dilihat di spraynya dia rapiin, ada ceplakan daripada mani. Ada gak yang kira-kira yang tidur selain dia di situ? Oh nggak ada. Temennya dia yang lain, kosannya dia misalkan nggak ada yang tidur sana, punya kunci amanah terus. Berarti itu mandinya dihukumkan mandinya dia. Dia wajib untuk mandi. Kalau memang udah hari kedua, dia wajib qadha sembahyang subuhnya. Misalkan malam Selasa kemarin nih, kita ntar malam Rabu, bisa kita mau tidur, kita lihat ada bekas mani. Sifat-sifatnya yang udah dijelasin tadi tuh, udah nih mani bentar nih. Yakin banget nih mani. Berarti kapan? Hari kemarin malam Senin kita nggak ada nih. Berarti di malam apa? Di malam Selasa tuh adanya tuh. Nah udah mau malam Rabu, udah lagi mau tidur lagi gitu. Mandi wajib tuh. Wajib dia mandi tuh waktu untuk melaksanakan sholat isya. Ya, untuk melaksanakan sholat isya. Lalu dia udah sholat isya tadi nggak sah sholat isyanya. Bahkan setelah itu wajib kita qadha. Tapi qadhanya itu nggak mesti itu waktu juga. Boleh nanti ditunda. Udah ngantuk banget nih. Ntar mau qadha. Bagusnya tuh afdolnya langsung di qadha. Yang pertama dia sholat isya dulu. Ya, di sholat isya wajib nyelamatin daripada waktu isya. Kalau misalkan nggak sholat isya, ntar akhirnya qadhanya tambah banyak. Udah besok aja deh. Haram tuh hukumnya tidur, hukumnya haram. Kalau dia misalkan lagi bersihin spraynya dia pas dilihat mani, wajib dia mandi. Malam itu wajib untuk dia mandi dan dia sholat isya adaan dan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qadhaan.